tentang masalah apakah ini tidak kontraproduktif keadaan Timur Tengah hari ini dengan Eropa yang sedang mengusung tema terorisme, Pak. Jadi seperti yang Dr. Adian sampaikan, dan muslimin itu biasa kok, Pak. Muslimin biasa. Buka Al-Quran kita akan menjumpai itu nabi-nabi itu dikasih label macam-macam oleh masyarakatnya, oleh al-malak, Pak. Biasa saja. Dan selalu kalau kita buka surat Al-A'raf itu dari ayat 59 sampai ayat 100 sekian, panjang lebar berbicara tentang Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa dan seterusnya. Itu setiap nabi dikasih label oleh mereka. Ya, seperti ketika mereka mengomentari Nabi Lut alaihissalam, gitu ya. Lut ini kita usir gitu kan. Dia ini orang sok suci, kalau bahasa kitanya gampang gitu, sok suci. Karena memang masyarakat kotor, Pak. Jadi memang biasa. Rasul Muhammad SAW itu diabadikan di surat Al-Muddathir tentang bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basa. Bahkan sampai keadaan raut muka digambarkan di ayat itu. Jadi Walid bin Mughirah itu mondar-mandir bolak-balik dengan muka cemberut karena mimpin rapat pembesar Quraisy hanya untuk mencari label. Muhammad ini cocoknya dilabeli apa supaya orang tidak mau mendekat. Itu dari dulu, Pak. Dari dulu dia biasa saja. Yang penting muslimin on the track gitu, berada di jalur Al-Quran dan Sunnah itu sudah berjalan. Masalah kalau masalah pencitraan, ya udah lawan aja dengan pencitraan, itu hal biasa. Biasa, karena Nabi SAW tidak bisa juga melepaskan label itu. Karena ketika rapat dibilang gila, Muhammad tidak gila. Kita semua tahu orang gila, Muhammad tidak gila. Dibilang tukang sihir, kita tahu semua mantranya tukang sihir, Muhammad nggak punya mantra. Dia bukan tukang sihir. Dibilang dukun, apalagi Muhammad bukan dukun. Dibilang penyair, Muhammad tidak suka syair dari dulu. Untuk itulah maka tidak ada yang cocok, tapi dipaksakan oleh mereka, dibuat logikanya selalu sama, Pak. Akhirnya diputuskan oleh Al-Walid bin Mughirah karena semua udah nggak punya pendapat, diserahkan ke dia, dia bilang begini saja. Karena Muhammad itu suka memisahkan antara orang yang saling mencintai. Jadi kalau ada yang masuk Islam itu kan mesti pisah, Pak. Dengan keluarganya, dengan istri, anak, suami, dan seterusnya. Udah, Muhammad itu anggap aja sahir, tukang sihir. Kenapa? Karena tukang sihir itu memisahkan antara orang yang saling mencintai. Kalau Quran di Al-Baqarah 102 adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Gitu ya, jadi memisahkan. Jadi udah anggap aja tukang sihir. Gitu. Maka dari itu mereka sepakat Muhammad sahir. Nah hari ini sepakat, sudahlah muslimin teroris itu. Sama, Pak. Logikanya nggak masuk, nggak ada yang masuk. Mereka sendiri waktu rapat di dalam, ini Quraisy waktu rapat di dalam di internal mereka bingung. Ini logika nggak ada yang masuk semua. Sudahlah paksain aja. Begitu keluar yang penting kita satu suara. Begitu, itu yang terjadi. Tapi tidak usah pernah khawatir, Pak. Selalu ada orang seperti Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amr itu orang yang dia pemimpin Daus, suku Daus besar, Pak. Datang ke Mekah mau umroh. Begitu dia umroh, karena dia pemimpin besar, orang pemimpin Quraisy takut nih kalau pemimpin besar masuk Islam, terpengaruh Muhammad, wah ini bahaya, karena muslimin punya negeri nanti. Maka tuh pemimpin datang langsung disambut pemimpin-pemimpin Quraisy, kemudian diingatkan hati-hati, di samping Ka'bah ada orang suka baca sesuatu, ya kan? Jangan kamu dengar, kamu bisa tersihir, itu tukang sihir itu. Akhirnya dia pakai ini, Pak, penutup kuping kayak kapas atau apa, tutup kupingnya, kain itu, tawaf nutup kuping. Kemudian dia bingung, dia sambil tawaf mikir, saya ini pemimpin, saya orang cerdas, saya ini penyair. Kalau itu orang penyair saya tahu syair, kalau sihir biasa aja, saya orang cerdas, Pak. Akhirnya dia lepas, Pak. Begitu dia lepas, betul Nabi Muhammad lagi duduk baca Quran di samping Ka'bah itu. Begitu dia, bener Pak masuk Islam, coba. Bener Pak masuk Islam, dia syahadat. Nanti singkatnya pokoknya dia ketemu Nabi Muhammad, kemudian ini kalimat bagus sekali. Nanti dikejar Nabi sampai ke rumah intinya, kemudian dia syahadat. Tuh kan bener syahadat. Asal dengar Quran syahadat aja orang. Maka dari itu kalau masalah label-label, kalau buat muslimin biasa aja, Pak. Tidak ada masalah dengan itu. Yang penting tadi. Kalau masalah sekali lagi, kalau masalah pencitraan, memang sekali lagi ada tema pencitraan Islam itu ada. Itu ada. Baik di internal muslimin ataupun di luar. Itu memang ada. Umpamanya masalah persatuan itu hal yang luar biasa di internal muslimin. Masalah menampilkan Islam di luar dengan tampilan yang baik juga demikian. Tapi itu semua ajaran Islam. Itu.